Bro, lu mau rencana apa, tujuan goalsmu mau apa? Mau menikah, Vin. Biaya nikahnya itu 100 juta, tapi bagi dua lah, cowoknya 60%, ceweknya 40%. Biar nggak berat-berat amat lah, bagi dua. Oke, biaya menikah berarti Ronald tanggung 60 juta. Nikahnya 3 tahun lagi. Nah, kuliah S2, biaya masuknya 60 juta. Masuknya kuliah Oktober 2022, 1 tahun lagi. Aku bilang sama Ronald, bro, uang lu tuh loh ya sudah 200 juta, udah nggak usah pusing, nggak usah ngerencanain keuangan, langsung aja sahammu kamu jadiin duit, kalau sudah peer to peer lending kamu jadiin duit, udah bisa nikah, bisa kuliah S2, ngapain di perencanaan keuangan? Nggak mau, Vin, itu sudah simpenan, Vin, mendingan kamu hitung dulu deh, waktu itu hitung dulu deh, bisa nggak kalau aku nyiapin dari nol, anggap aja dari nol, it's okay, nggak apa-apa, boleh, kita bantu, coba hitung. Nah, ini teman-teman, ini beberapa produk investasi, patokan aja, karena data ini itu adalah yang sudah jalan. Jadi belum tentu menggambarkan yang akan datang, tapi ini historisnya. Jadi kalau ada produk surat utang, obligasi, itu return-nya 5-10%, periode investasinya cocoknya 2-5 tahun, pajaknya itu 15%, pajak bunganya. Kalau saham, itu keuntungannya bisa 15-30%, kode periodenya 2-5 tahun. Nah, pajaknya kalau saham itu 0,1%, tapi kalau dividen saham itu 10%, dan ini seterusnya. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan seterusnya. Ini ada peer-to-peer lending juga semua. Udah. Ini produk-produk investasi yang ada di Indonesia. Sekali lagi, ini investasi, bukan trading. Tidak ada trading. Nanti aku ceritanya trading di kesempatan Q&A aja ya. Ini investment. Artinya investment itu apa? Beli, pakai uang, kemudian uangnya bergerak seiring jalannya waktu, akhirnya menjadi gede. That's it. Yang bergerak adalah uang plus waktu, bukan kamunya, uang plus waktu. Nah, ini investment. Yang aku lakukan adalah aku hitungin dulu dana pernikahannya. Ini kan pasangannya Grace, kalau sudah biayanya berapa, anggap aja semua total 60 juta. Berapa lama lagi? 3 tahun lagi. Kenaikan biayanya berapa? 10% per tahun. Target investasinya berapa? 10%. Nah, ternyata kekurangan dananya sebesar 80 juta. Kenapa? Karena harga vendornya kan naik tuh, ada inflasi kan, ada kenaikan harga vendor. Nah, jadi Anda, ini berarti dalam kasus ini Ronald harus berinvestasi sebesar 2 juta rupiah setiap bulan selama 3 tahun. 2 juta, atau 24 juta selama 3 tahun. Asumsinya kenaikan biaya pesta pernikahan itu 10% per tahun. Estimasi hasil investasinya 10% per tahun. Belum ngomongin produk, tapi ini hitung dulu. Kuliah S2, oke. Berapa? 60 juta, oke. Nah, kemudian berapa lama lagi? 12 bulan. Sekarang sudah punya uang, katakanlah baru punya 30 juta. Karena kalau kemarin aku coba dari nol banget, nggak bakal kekejar. Terlalu berat buat si Ronald. Jadi aku ambil 30 jutanya dulu. Nah, target ini kenaikan biaya pendidikan itu 10% per tahun. Nah, kalau sudah ini target investasinya 8% per tahun. Kenapa? Karena ini cuma setahun lagi doang gitu. Terlalu berat kalau misal ngejar 12%. Kekurangan dananya sebesar 66 juta. Ronald harus investasi 2,7 juta setiap bulan selama 1 tahun. Asumsinya apa? Kenaikan biaya pendidikannya 10% per tahun, estimasi hasil investasi 8% per tahun. Nah, teman-teman ya, sampai sini ya. Teman-teman lihat nih. Tadi ada dana darurat, harus invest 3 juta. Kemudian ada apa lagi tadi? Menikah 2 komaan, ya kan? 2 koma kan? Nah, 2 juta malahan, 2 juta. Terus ada kuliah S2 2,7. Ini dikumpulin, itu sudah 8 juta sendiri. Income 19 juta, itu 8 juta buat investment. Kenapa? Ini ada alokasinya jelas, 3,3 juta buat dana darurat. 1,5 tahun lagi dana daruratnya kesampaian. Kalau ada 2 juta, 3 tahun lagi menikahnya kesampaian. 2,7 juta untuk pendidikan S1 itu juga pendidikan S2 itu kepenuhin setahun lagi. Jelas, maunya apa? Investmentnya nggak berantakan. Serius, kamu mau pakai uang besar pun nggak apa-apa. Kebanyakan orang yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang aku tanganin adalah itu punya produk banyak banget. Deposito punya, reksadana pasar uang punya, reksadana campuran punya, reksadana pendapatan tetap punya, reksadana saham punya. Nggak cuma punya satu lagi, brandnya banyak lagi. Ada brand A, brand B, brand C, brand D.
punya saham banyak banget, kecil-kecil semua, tapi uangnya kecil semua, nggak ada yang gede. Kenapa? Karena nggak pede, nggak punya plan, nggak punya rencana. Gue mau ngapain? Gue mau ngapain? Gue nggak tahu gambar gedenya apa. Ibarat kamu jalan tuh kamu nggak punya petanya mau kemana. Jadi nggak jelas, kamu bingung. Makanya uangnya kecil-kecil lebih banyak banget. Itu bukan investment, itu koleksi, kolektor. Kalau kamu investor, kamu punya plan. Ini mau apa? Aku berani masukin uang gede ratusan juta. Kenapa? Karena aku tahu apa yang akan aku dapatkan. Kalau kolektor, ya udah ambil kecil-kecil yang penting punya semua, dikoleksi gitu. Nah, kalau goalsmu kolektor, cara ini nggak cocok. Tapi kalau goalsmu sebagai seorang investor, cara ini akan membuat kamu lebih nyaman. Target return-nya gede nggak, Fit? Nggak. Kenapa? Karena untuk mendapatkan return 10% konsisten tiap bulan, tiap tahun, 10% konsisten tiap tahun itu tidak mudah untuk banyak orang. Yes, kalau ada influencer bilang to the moon, to the moon, to the moon di crypto dan lain sebagainya, prove me 5 years from now, prove me. Angka itu masih ada. Kripto itu pernah turun sampai 50-60% sebanyak 6 kali di Bitcoin kasusnya. Makanya kalau ada yang bilang to the moon, to the moon, to the moon, dan lain seterusnya, prove me, 5 tahun lagi barangnya ada. Karena itu nggak punya fundamental. Atau kalau misalnya bilang nih, barang A, barang B, barang C, barang D, harganya to the moon, to the moon, to the moon. Kamu bisa nggak make sure itu tuh bisa berkelanjutan, bukan sesekali-sesekali. Kalau kamu cuma sesekali doang, better. Jangan masuk ke tempat investment, jangan masuk ke produk keuangan. Pergi ke tempatnya kasino, ke Makau. Itu bisa lebih cepat untung. Kalau cuma sesekali, tapi kalau berulang-ulang dalam panjang banget, itu nggak mudah. Termasuk Warren Buffett. Warren Buffett itu dalam sekarirnya puluhan tahun, itu tuh keuntungan tahunannya itu 20%-an. Tapi itu kelasnya Warren Buffett. Uangnya segitu, komitmen belajarnya segitu, ngikutin investmentnya segitunya, itu dapatnya 20%. Nah, makanya itu nggak mudah. Aku bilang nggak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Nggak mudah, tapi bisa dilakukan. Dan ini bikin kamu nyaman. Yang penting nyamannya. Baru aku masukin ke hitungan satu-satu. Nih, targetnya ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 8%. Itu hitung satu-satu. Setelah dihitung satu-satu, ternyata karena kebutuhannya banyak di reksadana pasar uang, karena ada apa? Nih, kenapa banyak di pasar uang? Karena ada dana darurat sama pendidikan S1 yang 1 tahun lagi harus kepenuhi. Makanya akan banyak di pasar uang. Pasar uangnya yang mana? Baru pilih produk, pasar uang A atau pasar uang B. Pilih. Nah, reksadana pendapatan tetap. Baru aku pilih juga, kira-kira apa nih yang cocok nih dengan goals-nya si Ronald. Kemudian ada pilihan peer-to-peer lending, pilihan saham, dan seterusnya. Kemudian, Vin, ini udah punya 30 juta yang awal nih, untuk dana pendidikan nih, 30 juta awal. 30 juta awalnya masuk mana? Reksadana pasar uang 30% dari 3 juta, 30 juta, 9 juta. Kemudian ada 40% dari 40% dari 30 juta, 12 juta, dan sisanya 30% dari 30 juta, 9 juta. Nah, sudah, pilih ke sininya. Oke, masukin 8 juta tiap bulan, dibagi 51% dari 8 juta, 4,1 juta, reksadana pendapatan 21 dari 8% sekian, 20% dari 8 juta sekian, dari 8% dari saham 600.000. Vin, ini teoritis banget dan kelihatannya urut banget gitu. Kamu ngapainnya urut banget. Yes, itulah yang membuat klien-klien tuh merasa nyaman, nggak berantakan duitnya. Terus apa yang dilakukan? Kita kasih tahu, karena kita tugasnya perencana keuangan, kita kasih tahu, kita iterate. Nih, ini kalau produknya gini nih, researchnya gini. Silakan pilih mana yang cocok. Udah kita bantu untuk bantu ngawasin portfolionya, review tiap bulan. Sebulan di awal bulan sama di akhir bulan kita review. Nih loh, ini kinerjanya ini bagus, ini yang ini bagus, saham ini bagus dan lain sebagainya. Kalau ada penurunan kita juga kasih tahu. Karena apa? Yang milih sahamnya adalah klien, bukan kita. Kita nggak boleh milihin. Kita belum boleh milihin. Kalau kita license-nya kita naikin lagi, kita baru boleh ke sana milihin, bukan ngelola. Kita nggak boleh ngelola. Kita cuma boleh educate sekarang ini. Jadi makanya begitu hitungannya sudah jelas, kalau kita edukasi nih. Research-nya kita ada beberapa saham, ada beberapa reksadana, silahkan aja. Mana yang jadi concern. Nah, itu tugasnya. Jadi apa? Klien-klienku juga tambah pinter, tambah jago, dan mereka berinvestasi lebih nyaman, dan mereka tahu kalau saham ini turun, atau misalnya reksadana ini turun, kenapa? Mereka pun tahu, mereka merasa nyaman. Jadi nggak ada paniknya. Nah,
Itu yang dilakukan sama klien setiap jadi kalau ada klien baru pasti aku akan melakukan proses seperti ini. Jadi kalau yang aku bilang tadi yang aku jalankan adalah seperti yang gambar pertama, harusnya ada gambar ini. Pertama, itu aku lakukan financial check up supaya tahu kondisi keuangan klienku tuh sehat atau enggak. Oke, kalau nggak sehat nggak apa-apa, aku bantu beresin. Kalau sudah sehat, kau udah mau masuk mana? Misal ini mau nyiapin dana pendidikan, aku bantu dana pendidikannya. Nggak cuma masalah investment, tapi juga masalah proteksinya cukup nggak untuk case ini. Yang penting goals-nya nyampe. Baru report-report keluar, book plan, action plan, dan lain sebagainya. Itu penghasilan tuh ada 3 sumber. Jadi ada yang sifatnya itu penghasilan kita kerja aktif. Kerja itu apa? Kita tuh nukerin waktunya kita, nukerin tenaganya kita, nukerin pikirannya kita, dan satu lagi nukerin perasaan. Kadang-kadang dimarahin orang gitu, dimarahin bos, dimarahin klien dan lain sebagainya. Atau ada slack sama rekan kerja, pokoknya pakai baper-baper lah.